Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin, bahwa apa yang kita nanti-nantikan, jawaban daripada beliau, alhamdulillah beliau jawab. Tetapi beliau juga mengusulkan untuk terjadinya perdebatan ini, debat ya, perdebatan ini secara online, dan itu akan membuat banyak sekali masalah. Karena kita di dalam perdebatan tersebut ada adu data, adu fakta, kemudian ada pentasheh, ada ulama nasab yang mentashehkan, itu bagaimana bisa terrealisasi dengan online? Tidak bisa, kita harus melakukan secara offline, wajah bil wajah, face to face, ya, muajahah, ya, ketemu langsung, bukan online. Online ini akan terlalu banyak kendalanya, dan syarat-syaratnya pun harus dikabulkan oleh kedua belah pihak. Jadi tidak semata-mata debat kusir nanti, tapi debat ini betul-betul debat secara ilmiah yang teruji. Jadi harapan Habib Umar itu secara offline gitu? Harus offline, bukan harapan, harus offline. Apakah syarat-syarat yang diajukan oleh Habib Umar itu memang harus dipenuhi syarat tersebut? Iya dong, namanya debat ilmiah, ya harus ilmiah gini. Kita ini bicara tentang nasab, berarti harus ada ulama yang kompeten terkait nasab ini yang bisa dihadirkan. Dan kompeten itu bukan versi dia saja, tapi versi dia dan versi kita. Artinya betul-betul ini ulama yang lagi ngaji, ya, ngaji ilmu nasab dari gurunya sampai kepada ulama-ulama nasabah, sampai kepada ulama-ulama ahli nasab. Yang jelas sanad ilmuannya, bukan main comot ya. Kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Habib Umar ini ketika menanggapi ajakan untuk berdebat secara online, lalu menolak karena harus offline, harus face to face, maka saya pastikan bahwasanya Habib Umar ini tidak akan mungkin bisa kalah, apalagi bisa menang, karena tidak akan mungkin pernah ada perdebatan. Bukan hanya masalah tidak mungkin ada debat offline, tapi ada persyaratannya yang berat sekali. Harus ada tim musohihnya atau yang mengamati berupa ulama nasab yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan ini yang lebih sulit, harus orang yang mengaji ilmu nasab talaki, dari gurunya ke gurunya sampai kepada ulama nasab. Misalnya mau mengutip kitabnya Umdatul Thalib, harus ada sanadnya sampai kepada Ibnu Hanibah. Itu Pak, saya kasih tahu, tidak akan pernah ada. Anda pelajari ulama nasab manapun, bukan itu kriteria ulama nasab. Tidak mungkin itu harus mengaji sampai kepada guru pengarang kitabnya. Beda dengan fikih. Apalagi di Indonesia, ya. Mana di Indonesia ada orang disebut ulama nasab? Ya nggak ada. Sekarang begini, misalnya kita anggap orang itu pakar nasab, pakai standar yang sederhana saja, sarjana nasab. Nggak ada jurusan nasab di Indonesia. Atau doktor di bidang nasab, nggak ada. Entah kalau di dunia apa ada doktor spesialis nasab itu, kan nggak ada. Kalau mau yang mentalaki misalnya, saya mengaji kepada guru saya mengaji. Apa buktinya dia mengaji? Terus gurunya mengaji. Apa buktinya? Akan sangat mudah berkelit dan mengeles. Jadi nggak akan pernah ada perdebatan itu. Hatta yaddal ghurab, kalau bahasa orang Arab itu, sampai burung gagak yang hitam itu menjadi putih. Atau kalau bahasa kita itu sampai semut rangrang itu memutih gitu. Nggak bisa begitu Pak. Lagi pula sejak kapan debat ilmiah itu harus diawasi? Di mana-mana kalau kita lihat orang debat itu ada moderator sudah berdebat di TV. Kita lihat politisi berdebat, nggak mesti harus ada yang mengamati. Dari mana ada teori disebut debat ilmiah harus ada yang mengawasi? Ya wallahu a'lam, mungkin maksudnya dikiranya bahsul masail, ada mustohihnya, itu kan santri. Ini kan sudah sama-sama ulama. Jadi ingat, ya, tidak akan mungkin Habib Umar ini kalah, apalagi menang. Jadi menurut saya, ya sudahlah, Kiai Haji Imaduddin itu tidak perlu menanggapi kalau yang mau berdebat seperti ini, karena sudah kita bisa pastikan. Ya. Atau ada satu celah ulama nasab yang disepakati. Setidaknya kita lihat dari profesinya, misalnya nakib, ya, atau orang yang konsisten belajar tentang nasab, memperhatikan nasab. Itu mesti adalah orang-orang yang juga punya nasab, biasanya begitu. Seperti nakib di Mesir, seperti yang saya bilang, Syarif Audah, nakib di Irak, nakib di Maroko. Mereka datangkan dan mereka pasti pakai bahasa Arab. Berarti Habib Umar berdebatnya harus pakai bahasa Arab. Semoga bisa. Kalau misalnya pakai translator, ya boleh sih. Tapi kan siapa tahu translatornya curang kan begitu. Atau mungkin dari pihaknya Habib Umar ya. Itu jalan satu-satunya begitu.
Dan kalau sudah mau ngundang mereka, saya kira tidak perlu debat lah. Cukup diminta tashih, cukup diminta pendapat mereka itu. Mana isbat Ba'alawi ini sebagai syarif sah atau tidak sah. Dan faktanya nanti akan berbeda-beda. Kalau kepada muhakkik ilmu nasab Mahdi Rojai yang orang Syiah ya, perhatikan orang Syiah kan, itu mengatakan Ubaidillah ya putra Ahmad, nasab Ba'alawi ini sahih. Bagaimana dengan nakib di Maroko? Bagaimana dengan nakib? Berarti sudah nggak perlu berdebat kalau begitu. Cukup mereka saja. Jadi minta pendapat ya. Selama ini yang saya juga agak bingung kenapa justru dari Ba'alawi ini kalau tidak salah bersuratnya ke Mahdi Rojai, dan ada di situ seperti yang saya baca tulisan Kiai Marudin itu dari kalangan Ba'alawi bersurat ke Mahdi Rojai, lalu Mahdi Rojai membuat apa namanya? Membuat surat, membalas surat itu bahwa sah begitu. Ya, kenapa dari Sunni minta tasihnya ke orang Syiah? Ya wallahu alam. Jangan-jangan kalau dalam masalah nasab tidak penting mau Sunni mau Syiah. Toh ulama-ulama nasab dari dulu itu ya rata-rata orang Syiah. Misalnya Al-Ubaidili, misalnya juga Al-Omari, muridnya Al-Ubaidili itu ya. Jadi begitu ya. Kalau di Indonesia, orang yang mungkin ya, paling dikenal sebagai pakar nasab, ya orang yang memang terjunnya di dunia nasab, mengurus nasab, ya berarti ketua Naqabatul Ashraf Al-Kubra, berarti Habib Zainul Abidin Assegaf. Tapi kan dari pihak Ba'alawi. Atau misalnya dari Naat, ya seharusnya nanti ketua Naat. Ya, cuman kalau ditanya mana buktinya kamu pernah mengaji, terus mengaji. Toh kerjanya ya baca manuskrip bukan mengaji. Karena sumber-sumber sanad itu kan manuskrip. Sesuatu yang dibaca, bukan dikaji seperti kita fikih ya. Jadi agak lucu juga kalau minta ulama nasab yang standarnya seperti itu. Standarnya harus pernah mengaji kepada guru, gurunya mengaji kepada gurunya, mengaji kepada gurunya, mengaji sampai kepada Al-Ubaidili. Waduh, itu sesuatu yang tidak akan mungkin pernah tercapai. Saya kira Kiai Haji Imaduddin mengalah dalam keadaan seperti ini sangat terhormat. Sudah, anggap saja Habib Umar yang menang begitu ya. Kenapa? Karena tidak mungkin ini akan ada perdebatan kalau persyaratannya seperti itu. Sampai kapanpun kamu boleh pegang ucapan saya, tidak akan pernah ada di Indonesia itu ulama nasab dengan kriteria seperti yang disebutkan oleh Kiai Habib Umar ini ya. Kiai Haji Imaduddin ya tidak mungkin beliau itu pernah mengaji kitab Tahdhibul Ansab Al-Ubaidili. Tidak mungkin juga pernah mengaji kitab Ar-Raddul Jali, apalagi standar mengajinya mengaji kepada gurunya, gurunya mengaji kepada gurunya, terus sampai kepada Fahru Razi. Orang yang mengarang kitab aja masih diduga adalah Fahru Razi. Misalnya mengutip kitab Ibnu Anibah Al-Umdah harus pernah mengaji, terus sampai kepada ulama abad ke-7. Lah Pak, kalau dalam fikih ya ada begitu sanad, ilmu hadis ada begitu. Ya, kalau kita baca profilnya ulama NU misalnya hadisnya jalurnya ke siapa sampai ke Rasulullah, fikihnya sampai ke Imam Syafi'i. Kalau ilmu nasab kok kayaknya nggak ada yang begitu. Ini saya jadi ingat Abu Nawas ketika disuruh menjahit lesung dari batu, disuruh jahit. Ya Abu Nawas jawab, saya akan jahit tapi sediakan benang dari batu dan jarum dari batu. Ya sama-sama bingung kan. Akhirnya kan ya begitulah ya. Kita tahu kan Abu Nawas itu aslinya kan tidak bisa menjahit, tapi bagaimana terkesan bisa kan begitu ya. Allahumma hadina ahdasabil